Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Turin Novida dari jurusan Tadris IPS IAIN Tulungagung dengan NIM 12209183015. Dalam video ini kita akan menjelaskan mengenai kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Dalam video ini memiliki tujuan pembelajaran, ada dua, yaitu yang pertama, memahami dan menjelaskan kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, memahami dan menjelaskan kehidupan pada masa kerajaan maritim di Indonesia. Yang selanjutnya adalah kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Di atas merupakan jalur atau peninggalan-peninggalan pada kerajaan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Terdapat beberapa pendapat indiasisasi di Indonesia, yaitu salah satunya menurut N.G. Krom yang mengatakan bahwa proses indiasisasi di Indonesia melalui jalur perdagangan. Bukti tertua adanya pengaruh India di Indonesia adalah ditemukannya arca Buddha dari perunggu di Sempaga, Sulawesi Selatan, antara abad ke-4 hingga ke-15 Masehi. Di berbagai wilayah Nusantara berdiri juga berbagai kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Dari kerajaan-kerajaan tersebut, terdapat berbagai kerajaan besar yang bercorak maritim. Kerajaan Hindu-Buddha yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya. Pendiri Kerajaan Sriwijaya adalah Raja Daputahyang Sri Jayansa. Awalnya sang raja sedang melakukan perjalanan suci yang disebut dengan Sidayatra menggunakan perahu dengan membawa pasukan hingga 2.000 orang. Pada masa kepemimpinannya, ia berhasil mengembangkan kerajaan dari Sumatera hingga ke Semenanjung, Malaysia. Yang selanjutnya adalah pusat kekuasaan Kerajaan Sriwijaya sempat berpindah ke Mataram, Jawa Tengah pada kekuasaan Raja Daninendra. Kemudian yang kedua adalah Raja Samaratungga, tidak menyukai perang dan berfokus pada pemerintahan kerajaan. Selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya menguasai 2 selat di Nusantara. Nah, kerajaan ini juga mampu menciptakan kapal-kapal canggih pada masa itu, hingga dapat menguasai perdagangan rempah-rempah di dunia. Beberapa negara yang bekerja sama dengan Kerajaan Sriwijaya adalah Cina, India, Burma, Kamboja, Persia, Arab, dan Afrika. Kegiatan pelayaran dan perdagangan pada masa Kerajaan Sriwijaya dijaga dengan ketat oleh kerajaan dengan menyusun angkatan laut kerajaan. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena serangan kerajaan lain seperti Kerajaan Dharmawangsa, Kerajaan Kolamandala, Kerajaan Melayu, dan Kerajaan Singosari. Kerajaan-kerajaan kecil yang awalnya ada di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya juga mulai melepaskan diri dan ditinggalkan oleh para pedagang. Puncaknya dihancurkan oleh serangan dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1337 Masehi. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini berisikan kutukan-kutukan bagi mereka yang menolak melakukan perintah dari raja atau pengkhianat hingga mata-mata dari kerajaan lain. Yang kedua adalah Prasasti Ligor. Prasasti yang ditemukan di Thailand ini memiliki informasi mengenai kekuasaan Kerajaan Sriwijaya di Ligor. Yang ketiga adalah Candi Muaratakus. Candi yang dibangun oleh Raja Sri Chulayimanwarman ini adalah sebagai bentuk hadiah dari kesetiaan pada Kekaisaran Cina yang dianggap sebagai pelindung Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini memiliki informasi tentang Raja Daputahyang. Selanjutnya adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri disebut juga Kerajaan Panjalu. Ini berdiri pada sekitar abad ke-11 Masehi. Bisa dikatakan bahwa berdirinya kerajaan ini berhubungan dengan Kerajaan Medang Kamolan atau Kerajaan Mataram kuno Jawa Timur. Kamu bisa mengetahui cerita lengkapnya dalam kitab Negara Kertagama. Kerajaan Medang Kamolan terbagi menjadi 2 setelah wafatnya Raja Airlangga, yaitu Kerajaan Panjalu Kediri dan Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Mapanji Garasakan. Sejarah Kerajaan Kediri. Sejarah Kerajaan Kediri yaitu Kerajaan Kediri dimulai dengan pemerintahan Raja Samara Wijaya, salah satu putra dari Raja Airlangga. Raja selanjutnya adalah Jayawarsa, adalah seorang raja yang begitu mencintai para rakyatnya. Ia selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di dalam kerjanya. Puncak kejayaan kerajaan ini terjadi pada masa kepemimpinan Raja Jayabaya.
Raja Jayabaya juga terkenal sebagai pujangga karena ia memiliki sebuah karya yang terkenal dengan judul Jangka Jayabaya. Karya ini berisi tentang ramalan masa depan Jawa yang di dalamnya diketahui sosok Ratu Adil yang akan dipercaya membawa Jawa dalam masa kejayaannya. Selanjutnya adalah kerajaan mengalami keruntuhan pada masa kekuasaan Raja Kertajaya. Pada saat itu, terjadi sebuah pertempuran yang dinamakan Peristiwa Genter. Peristiwa ini terjadi karena adanya perselisihan antara Raja Kertajaya dan kaum Brahmana. Kemudian kaum Brahmana ini meminta bantuan Ken Arok dan pemimpin dari daerah Tumapel untuk melakukan pemberontakan, dan pertempuran ini dimenangkan oleh Ken Arok. Pada saat itu juga Ken Arok lah yang memimpin langsung peperangan antara kerajaan Kediri dengan kerajaan Tumapel. Selanjutnya adalah kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi dalam masyarakat biasanya memiliki mata pencarian sebagai perdagangan. Barang dagangan yang diperdagangkan misalkan emas, perak, dan kayu cendana. Yang kedua adalah karya sastra. Karya sastra yang terkenal dari kerajaan ini ialah Baratayuda Karyampun Sudah dan Pun Penuluh, Arjuna Wiwaha, Karyampu Kanwaha Harisma, dan Karyampu Panuluh. Selanjutnya adalah peninggalan kerajaan sejarah. Prasasti Sirah Keting. Prasasti ini berisi cerita tentang Raja Jayawarsa yang memberikan hadiah berupa tanah kepada rakyat. Yang kedua adalah Prasasti Ngantang. Prasasti ini bercerita tentang Raja Jayabaya yang memberikan hadiah berupa sebidang tanah bebas pajak kepada rakyat di desa Ngantang. Yang ketiga adalah Prasasti Jaring. Prasasti ini bercerita tentang Raja Gadra yang membuat sejumlah nama hewan misalnya kebo, waruko, dan tikus. Prasasti Kamulan. Prasasti ini berisi cerita tentang Raja Kertajaya yang menyatakan kemenangan kerajaan Kediri setelah melawan musuh di Katang-Katang. Selanjutnya adalah Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari didapat dari kitab Pararaton serta kitab Negara Kertagama yang berisi tentang silsilah raja-raja dari Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit. Sebuah cerita tentang Tiongkok juga menyebutkan bahwa terdapat perintah untuk mengirimkan pasukan guna menyerang Kerajaan Singosari dari Kubilai Khan. Sejarah Kerajaan Singosari sendiri. Kerajaan Singosari terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Saat ini lokasinya adalah Kota Malang. Pusat pemerintahannya sendiri ada di bagian timur Kota Malang. Sebelum menjadi sebuah kerajaan, semula nama daerah tersebut adalah Tumapel. Tumapel tadinya merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kediri. Perselisihan yang terjadi di antara Raja Kertajasa dan Kerajaan Kediri dan para Brahmana berujung pada peristiwa Genter, yaitu pemberontakan pemimpin Tumapel yang diminta oleh para Brahmana terhadap sang raja. Pemberontakan ini dimenangkan oleh pemimpin Tumapel membuahkan hasil. Awalnya Kerajaan Singosari bersama Tumapel dengan pusat pemerintahan di Kutaraja. Pada masa kepemimpinan Raja Ranggawuni, ia mengganti nama pusat pemerintahan menjadi Singosari. Kemudian nama pusat pemerintahan inilah yang menjadi lebih dikenal, sehingga orang terbiasa menyebut kerajaan ini sebagai Kerajaan Singosari. Selanjutnya adalah pemerintahan Kerajaan Singosari. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Kerajaan Singosari mencapai kejayaan pada masa kepemimpinan Raja Kertanegara. Kerajaan Singosari runtuh pada masa kepemimpinan Kertanegara. Terjadi serangan mendadak oleh Jayakatwang dari Kediri pada tahun 1292 Masehi yang memanfaatkan kondisi kerajaan dengan pasukan yang sedang bertugas keluar daerah. Meskipun serangan tersebut menewaskan Kertanegara, namun menantunya Raden Wijaya berhasil meloloskan diri lalu berlindung pada Bupati Madura yaitu Arya Wiraraja. Berikut adalah peninggalan Kerajaan Singosari. Ada beberapa candi yang dikenal sebagai peninggalan Kerajaan Singosari, contohnya Candi Kidal, yaitu tempat pendarmaan Raja Anusapati. Yang kedua adalah Candi Jago, tempat pendarmaan Raja Ranggawuni. Dan yang ketiga adalah Candi Jawi dan Candi Singosari sebagai tempat penambahan Raja Kertanegara. Selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit.
Awal mula kerajaan Majapahit berdiri adalah setelah runtuhnya kerajaan Singosari akibat pemberontakan Jayakatwang. Keponakan Kertanegara atau Raja Singosari melarikan diri yaitu Raden Wijaya. Dalam perjalanan mendapat bantuan dari seorang yang bernama Arya Wiraraja. Raden Wijaya akhirnya membuat desa kecil di hutan Trowulan yang dinamainya dengan Majapahit. Sejarah Kerajaan Majapahit. Sebagai raja, Raden Wijaya memiliki gelar Kertarajasa Jayawardhana. Nama Rajasa disematkan Raden Wijaya untuk menghormati pamannya, sang pendiri kerajaan Singosari, sekaligus menghormati para leluhurnya di Singosari. Raden Wijaya wafat, kemudian di era kepemimpinan berganti di tangan Sri Jayanegara, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, dan Sri Rajasa Negara atau yang lebih dikenal dengan Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit sangat berkembang pesat saat dipimpin oleh Hayam Wuruk dari Raden Wijaya dengan dampingan Mahapati Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada dikenal dengan Sumpah Palapanya. Kemudian melemahnya kekuasaan Majapahit terjadi pada saat kematian Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada pada tahun 1364. Dengan kejayaan kerajaan Hindu-Buddha paling besar dari berjaya yaitu pada saat kerajaan Majapahit. Runtuhnya kerajaan Majapahit juga dimasukkan dengan kerajaan Islam yang berkembang di Nusantara. Peninggalan kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah Situs Trowulan. Situs Trowulan sebagai salah satu pusat pemerintahan kerajaan Majapahit banyak meninggalkan warisannya seperti prasasti, Wurare, Kudadu, Sukamerta, Balawi, dan Canggu. Pautan candi yang ditinggalkan yaitu Candi Sukuh, Candi Seko, Candi Pari, Candi Cabung, Candi Pajang Ratu, Candi Tikus, Candi Gentong, Candi Perahu, dan Museum Trowulan, Kolam Segaran. Kitabnya yang ditinggalkan adalah Kitab Negara Kartagama, Sutasoma, Pararaton, Arjuna Wiwaha, dan Ranggawali. Berikut adalah peninggalan kerajaan Majapahit, yaitu ada candi, kitab, arca, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan video dari saya. Selamat menikmati, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.